Saat ini, Tuan Zimmer, yang sedang duduk di meja, sudah membaca kontraknya. Dia mengeluarkan kaca pembesar dan melihat segelnya dengan hati-hati sejenak. Lalu dia memegang tangannya dan berkata, "Berhenti menjual, kontrak ini memang nyata." Tapi apa yang dikatakan Zack benar. Kontrak ini seharusnya tidak dibuat untuk hari ini, mungkin dibuat kemarin. Dalam hal ini, keberhasilan Mandy tentu saja merupakan suatu penghargaan. Tetapi kesediaan Zack untuk dipermalukan demi keluarga Zimmer kemarin patut mendapatkan penghargaan yang lebih besar. Mendengar ini, Zack memandang ke arah Mandy dengan arogan, lalu membungkuk kepada Tuan Zimmer dan berkata, "Kakek, sebagai anggota keluarga Zimmer, tentu saja saya bersedia pergi berkorban demi keluarga Zimmer. Pergi ke lautan api, apa artinya sedikit penghinaan? Jika saya dapat membuat keluarga Zimmer menghasilkan uang, saya akan bersedia melakukannya. Kakek, menurutku presiden baru ini pasti sudah melihat nilai tanah komersial keluarga Zimmer. Jadi dia berminat berinvestasi begitu banyak. Menurutku untuk menunjukkan ketulusan, kita harus kontrak menandatangani secepat mungkin dan mengirim kembali besok. Saya bersedia meminta perintah militer untuk menyampaikan kontrak ini dengan aman kepada Presiden York Enterprise, dan mengundang dia mengunjungi keluarga Zimmer kita." Zack tampak bertekad untuk menang. Sekarang kontraknya telah tiba, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa presiden baru sangat mementingkan keluarga Zimmer. Apalagi, begitu dia mengirimkan kembali kontraknya, manajer proyek ini akan menjadi dia. Sedangkan Mandy, siapa yang masih ingat siapa dia? Oke, bagus sekali. Tuan Zimmer mengangguk dengan ekspresi setuju. "Zack, saya akan meminta kamu bersusah payah pergi ke York Enterprise besok." Mandy tampak kecewa. Dia jelas-jelas orang yang mengembalikan kontrak itu, tapi sekarang Zack mengambil alih semua pujiannya. York Enterprise telah bersama-sama mencapnya terlebih dahulu. Zack pasti akan berhasil jika dia menggunakannya besok. Meskipun hatinya tidak bahagia, Mandy menggigit bibirnya dan tidak berbicara saat ini. Karena Tuan Zimmer menepati janjinya, dan tidak ada maksud dia mengatakan apapun saat ini. York Enterprise. Harvey dengan santai membaca beberapa dokumen di tangannya dan mengusap keningnya untuk bersantai. Acara hari ini sudah diatur olehnya. Awalnya, dia tidak ingin ada harmonisasi dengan keluarga Zimmer. Namun ketika melihat Mandy datang, dia menenangkan hatinya dan membantu sebagai membantu karena telah menikah selama 3 tahun. Dia benar-benar jatuh cinta padanya. Pada saat ini, telepon tua untuk orang tua tiba-tiba berbunyi, dan gemuruh lilian datang dari seberang telepon. "Harvey, kamu harus belajar untuk tidak pulang. Oke, jika kamu tidak ingin tinggal di rumah kami keluarga Zimmer, kamu tidak perlu kembali." Setelah menutup telepon, adik iparnya Cynthia juga berseru, "Harvey, hanya karena kamu sia-sia, kakakku diintimidasi lagi hari ini. Jika kamu tidak berani pulang, kamu sia-sia." Setelah Dua menjawab panggilan ini, Harvey sedikit mengernyit. Dia masih tidak tahu apa yang terjadi. Saat ini, ada ketukan di pintu, dan sekretaris Yvonne masuk. "Tuan York, saya telah mengambil uang tunai 5 juta yang Anda minta dari bank. Selain itu, sesuai permintaan Anda, beberapa bagian emas telah diubah menjadi koin Huaxia." Yvonne dengan hormat menempatkannya kartu emas hitam pada Harvey. CEO itu sangat kaya sehingga dia terpana dengan angka-angka ketika dia pergi melakukan sesuatu. "Saya membeli belum mobil, tolong berikan kepada saya," kata Harvey. Dia awalnya ingin kembali ke rumah keluarga Zimmer. Sekarang uangnya telah tiba, dia akan memberikannya kepada Mandy, yang bisa dianggap membantu sekali lagi. Keluarga Zimmer. Mandy merasa sangat tidak nyaman. Dia jelas telah memberikan kontribusi, tetapi sekarang Zack telah mendorong semuanya. Selain itu, perusahaannya masih memiliki kekurangan pendanaan sebesar 5 juta, dan sekarang Don berada dalam masalah. Dia tidak tahu di mana bisa mendapatkan uang tunai sebanyak itu, dan dia benar-benar kesal. Cynthia melihat kakaknya sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi dia segera menelepon sahabatnya Cecilia Zachary dan Angel Quinn. "Ngomong-ngomong, Kak Mandy, sepatu Catsku kotor. Di mana pecundangmu itu? Minta dia untuk mencucinya untukku," kata Angel Quinn sambil duduk di sofa, memainkan ponselnya, menggoyangkan betisnya yang sebening kristal. Mandy tentu saja tahu siapa yang dia bicarakan. Saat ini,
Dia tersenyum dan berkata, orang itu tidak pulang dari kemarin. Saya tidak tahu di mana dia tinggal. Bagaimana ini bisa terjadi? Cecilia Zakari meletakkan teleponnya. Saya juga mendengar tentang apa yang terjadi kemarin. Harvey adalah orang yang tidak berguna, tapi sekarang dia masih mengamuk dan menolak untuk pulang. Biar ku beritahu, suami seperti itu ceraikan saja secepatnya. Lagi pula, kamu belum benar-benar menikah dan semua orang tahu ini. Saat dia berbicara, dia mendengar seseorang membuka pintu, dan kemudian Harvey masuk, kuyup basah, membawa kantong plastik hitam besar.